Oktober 2025. Yang kedua, perkembangan transformasi laut keadaan September 2025. Dan yang ketiga adalah profil kemiskinan Kota Jayapura keadaan Maret 2025. Yang kedua, yang pertama saya akan menyampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen Kota Jayapura keadaan bulan Oktober 2025. Bapak Ibu sekalian, setiap minggu BPS Kota Jayapura melakukan survei harga konsumen untuk memantau perkembangan harga dari 351 jenis komoditas baik di pasar tradisional maupun di pasar modern yang ada di Kota Jayapura. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Oktober 2025 secara umum menunjukkan adanya penurunan dibanding bulan sebelumnya, di mana pada Oktober 2025 terjadi deflasi bulanan maksimum sebesar 0,24 dengan angka indeks harga konsumen sebesar 104,69. Dengan angka IHK ini, maka inflasi tahunan yaitu dari Oktober 2025 terhadap Oktober 2024 sebesar 0,53%. Sementara inflasi tahun kalender yaitu dari Oktober 2025 terjadi deflasi sebesar 0,92%. Berikutnya ini saya sampaikan perbandingan inflasi di Kota Jayapura selama 3 tahun terakhir secara bulanan pada Oktober 2023 sampai dengan 2025 terjadi fluktuasi inflasi. Secara tahunan pada Oktober 2023 sampai Oktober 2025 itu terjadi penurunan, di mana inflasi pada Oktober 2023 sebesar 1,43%, pada Oktober 2025 inflasi sebesar 1,1%, dan inflasi pada Oktober 2025 sebesar 0,53%. Sampai dengan bulan Oktober tahunan Kota Jayapura tergolong rendah dan masih di bawah target inflasi pemerintah yang sebesar 2,5%. Bapak Ibu, sahabat sekalian, deflasi bulan Oktober 2025 yang sebesar 0,24% setelah sebelumnya mengalami inflasi yaitu 0,04% dipengaruhi oleh naik dan turunnya harga di beberapa kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat 4 kelompok mengalami deflasi, 3 kelompok yang inflasi, dan 4 kelompok cenderung stabil. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dan inflasi sebesar 3,16%. Kelompok ini memberikan andil inflasi pada Oktober 2025 sebesar 0,25%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yang terdalam adalah kelompok transportasi dengan deflasi sebesar 1,41% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,19%. Bapak Ibu, sahabat data sekalian, dari 351 jenis komoditas yang kami pantau harganya, terdapat 88 jenis komoditas yang mengalami kenaikan harga, 54 jenis komoditas yang mengalami penurunan harga, dan 260 komoditas yang stabil. Dari komoditas yang mengalami peningkatan harga, terdapat 5 komoditas yang menyumbang inflasi secara M2M terbesar, secara bulanan terbesar pada bulan Oktober. Yang pertama adalah emas perhiasan yang memiliki andil sebesar 0,2513%. Kenaikan harga emas perhiasan ini mengikuti harga naik emas dunia yang kita tahu harga emas terus melonjak. Pada bulan Oktober harga emas perhiasan itu yang tertinggi mencapai 2.350.000 per gram. Yang kedua dari ikan tuna dengan andil sebesar 0,1120%.
harga ikan sudah mengalami kenaikan yang disebabkan sudah memasuki musim angin barat dan curah hujan yang tinggi di malam hari sehingga nelayan kesulitan mencari ikan. Yang ketiga adalah sirih dengan andil sebesar 0,0323%. Kenaikan harga sirih disebabkan banyaknya sirih yang dikirim ke daerah di ekspor ke kabupaten lain sehingga stok di kota Jayapura terbatas dan harga pun naik. Daging ayam ras dengan andil sebesar 0,0291%. Harga daging ayam ras ini mengalami kenaikan pada kualitas ayam beku yang merupakan kiriman dari luar Papua. Sedangkan untuk kualitas lokal itu masih tergolong stabil harganya. Kemudian kelima yang memiliki andil terbesar dari inflasi adalah ikan asap dengan andil sebesar 0,0253%. Ikan asap ini mengalami kenaikan harga karena harga ikan segar sebagai bahan baku utama untuk ikan asap juga mengalami kenaikan. Sedangkan 5 komoditas penyumbang deflasi terdalam selama bulan Oktober tercatat pada yang pertama adalah tomat dengan andil sebesar 0,2740%. Harga tomat mengalami penurunan harga disebabkan panen lokal sehingga stok di petani dan pedagang cukup banyak. Yang kedua adalah angkutan udara dengan andil sebesar 0,1885%. Tarif angkutan udara mengalami penurunan harga disebabkan adanya promo tiket pesawat yang diberlakukan oleh hampir seluruh maskapai kecuali maskapai Garuda yang salah satu tidak ada. Yang ketiga adalah bawang merah dengan harga sebesar 0,1188%. Harga bawang merah kiriman mengalami penurunan harga dari distributor di Surabaya. Begitupun juga dengan bawang merah lokal yang juga mengalami penurunan dari petani lokal karena sedang masa panen. Cabai rawit dengan andil sebesar 0,0543%. Cabai rawit mengalami penurunan harga dikarenakan sudah ada panen lokal dan harga kiriman cabai rawit dari Makassar juga mengalami penurunan. Yang kelima yang memiliki andil deflasi terbesar adalah buah pinang dengan andil sebesar 0,0457%. Penurunan harga pinang ini disebabkan stok pinang di Jayapura yang cukup melimpah, cukup banyak. Berikutnya kami informasikan inflasi tahunan, perkembangan inflasi tahunan dari Januari hingga Oktober 2025. Secara umum pergerakan harga di Kota Jayapura cenderung meningkat. Tercatat pada Oktober 2025 Kota Jayapura mengalami inflasi tahunan sebesar 0,53%. Terdapat 7 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, di mana kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu dengan inflasi sebesar 7,23%. Kelompok ini memberikan inflasi yang cukup besar, 0,5%. Sementara itu terdapat 4 kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Adapun kelompok yang mengalami deflasi yang besar, yaitu kelompok transportasi dengan deflasi sebesar 4,6% dan andil deflasi sebesar 0,58%. Berikutnya adalah komoditas penyumbang inflasi tahunan Oktober 2025. 5 komoditas penyumbang inflasi secara year on year yang terbesar pada bulan Oktober. Yang pertama adalah perhiasan, yang kedua itu beras, yang ketiga tomat,
yang keempat minyak goreng, dan yang kelima adalah bawang merah. Sedangkan untuk komoditas yang menyumbang deflasi secara year on year besar pada bulan Oktober yaitu angkutan udara, buah pinang, ikan kawalina, ikan cakalang, dan sekolah menengah atas. Demikian perkembangan indeks harga konsumen Kota Jayapura pada bulan Oktober 2025. Selanjutnya topik berita resmi statistik yang akan disampaikan yaitu perkembangan transportasi laut di Kota Jayapura pada bulan September 2025 yang meliputi data jumlah kapal yang berkunjung, jumlah penumpang, dan bongkar muat barang. Bapak Ibu sekalian, jumlah kunjungan kapal dalam negeri pada September 2025 itu ada sebanyak 45 unit, sedangkan kapal luar negeri yang bersandar atau berlabuh di Pelabuhan Kota Jayapura sebanyak 2 unit. Jumlah kunjungan kapal dalam negeri ini mengalami peningkatan 6,67% jika dibanding dengan bulan sebelumnya. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut di Pelabuhan Jayapura pada September 2025 tercatat sebanyak 8.056 orang atau mengalami peningkatan sebesar 11,76% dibanding penumpang berangkat pada Agustus 2025. Sedangkan jumlah penumpang yang datang dengan menggunakan angkutan laut di Pelabuhan Jayapura pada September 2025 itu tercatat 7.829 orang, menurun 18,07% bila dibanding bulan sebelumnya. Sedangkan kalau kita lihat secara kumulatif dari Januari hingga September 2025, jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 99.153 orang atau mengalami penurunan 5,25% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Begitupun jumlah penumpang yang datang di Pelabuhan Jayapura ini secara kumulatif menurun sebesar 1,82%, yaitu dari 105.305 orang pada periode Januari September 2024 turun menjadi 103.386 orang pada periode Januari hingga September 2025. Selanjutnya adalah data volume bongkar muat barang, di mana secara series data volume bongkar muat barang. Data volume barang yang dibongkar di Pelabuhan Jayapura itu selalu lebih besar dibanding barang yang dimuat. Volume barang yang dimuat di Pelabuhan Jayapura pada September 2025 itu tercatat sebesar 9.089 ton. Volume muat pada bulan ini menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 5,39% jika dibandingkan bulan Agustus 2025 yang hanya sebesar 8.624 ton. Sedangkan volume barang yang dibongkar di Pelabuhan Jayapura itu sebesar 34.000 ton atau menurun 28,97% jika dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 47.864 ton. Kalau kita lihat secara kumulatif dari Januari hingga September 2025, volume barang yang dimuat sebesar 80.316 ton atau menurun 15,75%. Sedangkan volume barang yang dibongkar sebesar 389.987 ton. Ini juga mengalami penurunan sebesar 31,18% bila dibanding periode Januari hingga September 2024 yang sebesar 566.679 ton.
Bapak sekalian, selanjutnya kami akan menyampaikan topik berita resmi statistik berikutnya, yaitu profil kemiskinan Kota Jayapura pada bulan Maret 2025. Bapak sekalian, saya perlu menginformasikan kembali bahwa untuk mengukur kemiskinan, itu BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan. Yang ini diukur dari garis kemiskinan. Metodologi pengukuran kemiskinan ini untuk digunakan juga oleh negara-negara lain di dunia, dan BPS menggunakan metode ini sejak tahun 1998. Kenapa? Itu karena supaya penghitungannya konsisten dan berbanding dari waktu ke waktu. Adapun sumber data kemiskinan itu berasal dari survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan 2 kali dalam tahun, dan yaitu bulan Maret dan bulan September. Dan angka kemiskinan yang kita rilis kali ini adalah kondisi Maret 2025. Berikutnya kita akan melihat perkembangan tingkat kemiskinan Kota Jayapura dari 2014 sampai 2025. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kota Jayapura itu relatif stabil, berada pada kisaran 10% sampai 12%. Persentase penduduk miskin Kota Jayapura tahun 2025 itu sebesar 12,03%. Artinya sebanyak 12 penduduk Kota Jayapura dari 100 itu berada di bawah garis kemiskinan. Persentase ini naik sebesar 1,31%. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin per Maret 2025, jumlah penduduk miskin Kota Jayapura sebanyak 38.330 jiwa. Ini bertambah sebanyak 4.490 orang dibanding tahun 2020. Peningkatan kemiskinan itu tidak hanya terjadi di Kota Jayapura, bahkan di Provinsi Papua pun meningkat, dan di kota-kota yang lain di Papua juga mengalami peningkatan. Adapun kabupaten dengan peningkatan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Supieri. Terus sekalian, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan garis kemiskinan Kota Jayapura pada Maret 2025 itu sebesar 1.253.343 rupiah. Ini mengalami peningkatan sebesar 74.328 rupiah, atau meningkat sebanyak 6,3% dibanding garis kemiskinan bulan Maret yang sebesar Maret 2024 yang sebesar 1.179.015 rupiah. Berikutnya kami sampaikan indeks kedalaman dan ketebalan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Jayapura pada Maret 2025 itu sebesar 2,52. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, ini mengalami peningkatan sebesar 0,171. Peningkatan ini menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menjauh, atau dengan kata lain, sebagian penduduk miskin ini berada lebih jauh terhadap garis kemiskinan, artinya makin dalam kemiskinan. Ini sebaran kemiskinan atau yang biasa kita notabene dengan P2 per Maret 2025 di Kota Jayapura sebesar 0,79. Angka ini menunjukkan ketimpangan di antara penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, angka
kepangan kemiskinan itu meningkat sebesar 0,002. Demikian rilis untuk berita resmi statistik profil kemiskinan Kota Jayapura per Maret 2025. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan data rilis ini dapat mengunjungi website TPS Kota Jayapura pada link www.jayapurakota.tps.go.id. Hen tecahi yo nomi temami anasep waniambe satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi